Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu jujur dan terbuka. Dalam Alkitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lukas 18 ayat 13. Keadaan hati kita adalah faktor penting dalam hubungan dengan Tuhan, karena yang dinilai Tuhan bukanlah paras, perawakan, ataupun kepandaian, melainkan isi hati kita. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Sebab seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amsal 27 ayat 19. Untuk menggambarkan keadaan hati manusia, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Lukas 18 ayat 10. Orang Farisi adalah tokoh agama yang tahu banyak tentang isi Alkitab. Tapi sayang, hatinya penuh kesombongan dan kemunafikan, merasa bersih dari dosa, tanpa cacat celah seperti tertulis. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim, bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Otomatis orang Farisi merasa tidak lagi memerlukan belas kasih dan anugerah Tuhan. Orang sehat tentunya tidak memerlukan dokter atau tabib. Sebaliknya, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lukas 18 ayat 13. Kejujuran dan keterbukaan hati si pemungut cukai telah membuka pintu rahmat Tuhan. Permohonan belas kasih yang dipahat dari jeritan hati yang remuk selalu menyentuh hati Tuhan. Tuhan berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 14. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Ya Allah. Mazmur 51 ayat 19. Haleluya. Amin.